Oke, selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ketemu lagi ya kita di Just Hope yang pertemuan yang ke-98 ini barangkali sudah hampir selama 2 tahun atau 3 tahun. Dan malam hari ini kita membahas dari kitab Ulangan bab 5 sampai Ulangan bab 8. Nanti beberapa ada yang mengulang mengenai Dekalog, beberapa ada yang mengulang mengenai sikap terhadap tanah Kanaan dan juga janji berkat. Terus kemudian sisanya mengenai kasih kepada Allah dan juga bersyukur kepada Allah gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, kita akan awali dengan sebuah doa dan baca firman. Kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati. Asal mula segala makhluk, curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan saksama, luwes, dan menarik. Tunjukkanlah padaku bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca Katekismus Gereja Katolik. Artikel 5, kami percaya. Bahasa iman. Kita tidak percaya kepada rumus-rumus, tetapi pada kenyataan yang diungkapkannya dan yang dapat kita raba oleh karena iman. Perbuatan orang beriman mempunyai tujuan bukan pada pengungkapan, melainkan pada kenyataan yang diungkapkan. Tapi kita mendekatkan kenyataan-kenyataan ini dengan bantuan rumus-rumus iman. Formula ini memungkinkan untuk menyatakan dan merumuskan iman, untuk merayakan bersama, untuk menjadikannya milik kita, dan untuk semakin hidup darinya. Sebagai tiang dan dasar kebenaran, gereja menyimpan dengan setia iman yang sudah satu kali diberikan Allah untuk selama-lamanya kepada umatnya. Ia menyimpan kata-kata Kristus dalam ingatannya. Ia meneruskan pengakuan iman para rasul dari generasi ke generasi. Sebagai seorang ibu yang mengajarkan anak-anaknya berbicara dan dengan demikian juga mengerti dan hidup bersama. Gereja, ibu kita, mengajarkan bahasa iman kepada kita supaya menghantar kita masuk ke dalam pengertian dan kehidupan iman. Kita masuk pada bacaan pada malam hari ini. Ulangan bacaan malam hari ini akan kita baca dari Ulangan pasal 5, 6, 7, dan 8. 10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiap kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan, Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya
seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada lenganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu, dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu, dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu.
dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Janji berkat. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandummu dan anggurmu, serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewan. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti.
Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu. Sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk dari tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia
yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Oke, thank you Mas Bertus sudah membantu untuk membacakan eh, sabda Allah pada malam hari ini. Ada 4 bab ya, cukup panjang. Silakan dari Ibu Bapak, teman-teman, jika ada mau sharing, saksikan atau ada pertanyaan mengenai keempat bab di kitab Ulangan ini, apakah mengenai dekalog, hmm, atau tentang mengasihi Tuhan, atau mengenai berhala modern gitu ya, dan juga mengenai tetap rendah hati gitu. Ini pertanyaan ini cukup relevan karena seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa kitab Ulangan itu adalah kitab nasihat pada dasarnya. Di manakah dari 10 perintah Allah ini yang menurut Anda paling penting saat ini? Apa yang sedang diupayakan, apa yang sedang difokuskan dari 10 itu, mana sih yang kira-kira aku masih kurang gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita setiap hari menunjukkan kasih kepada Tuhan, ataupun mengenai berhala modern seperti yang kita bahas dalam 2 minggu lalu, apa saja hal-hal yang mungkin orang-orang utamakan daripada Tuhan pada saat ini, dan juga mengenai tetap rendah hati. Mengapa kita penting untuk tetap rendah hati saat keadaan berjalan baik? Seandainya pertanyaan mengapa, mungkin jawabannya pasti karena itu sudah sangat eh, determinis sekali jawabannya. Tapi kalau pertanyaannya diubah gitu ya, apa yang menjaga kita agar kita tetap rendah hati gitu. Silakan teman-teman, seandainya ada sharing, kesaksian, ataupun ada eh, pertanyaan pada malam hari ini. Oke, barangkali seandainya nanti ada sharing di akhir saja setelah materi pada malam hari ini. Mungkin kita langsung aja ke Coach Jos sebagai pemateri pada malam hari ini. Coach Jos akan membahas bab 5 dan bab 6, sedangkan nanti saya akan membahas bab 7 dan bab 8. Pada Coach Jos, dipersilahkan ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Bentar, kaget tadi ini slide-nya. Eh, apa namanya? Saya kira tadi slide-nya hilang. Fotonya ternyata ini. Oke. Em, pada malam hari ini, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari, kita akan membicarakan, mungkin sedikit mengulang ya, lebih tepatnya, mengenai 10 perintah Allah dan pengakuan akan Allah sendiri. Silakan next. Nah, kita lihat sini ya. Orang Israel itu diminta kembali lagi berkumpul. Gitu ya. Nah, semuanya itu atas perintah Musa. Ini sebenarnya ada istilahnya namanya pertemuan Amfiktonia. Pertemuan Amfiktonia ini memang pertemuan yang bisa dibilang pertemuan yang di khusus ya, pertemuan sakral gitu ya, untuk keperluan religius gitu. Dan sekali lagi pertemuan ini menandakan
pemberian kembali 10 perintah Allah. Tapi bukan lewat tablet, bukan lewat loh batu maksud saya. Bukan lewat loh batu, bukan lewat apa, tapi memang diceritakan lagi gitu ya. Nah, dan pertemuan ini juga menandakan suatu sifat komunal ya. Komunal itu kan komunitas ya, hubungan gitu. Hubungan yang terjadi antara Israel dengan Allah. Jadi pada dasarnya Israel itu tidak bisa eh, berdiri sendiri tanpa Allah. Dia harus ada berhubungan atau mungkin ya in some sense ya berkomunitas dengan Allah, hidup bersama dengan Allah. Nah, lalu dibilang dengarlah hai orang Israel, listen o Israel, Shema Israel gitu. Nah, ini menandakan awal dari pesan yang penting, nah, sama seperti di beberapa ayat yang lain seperti di awal Ulangan yang bab 4 maupun bab 6 gitu ya. Kalau kata beberapa ahli itu berpendapat bahwa ini sebenarnya ini awal yang asli sebenarnya. Jadi kembali lagi kitab kitab-kitab ya Alkitab terus juga kitab-kitab di dalamnya itu tuh pada awalnya itu kan bukan langsung jadi seperti sekarang gitu ya. Jadi eh, pasti sebenarnya agak bingung ngomongnya tanpa tanpa memberikan kesan yang kemana-mana ya. Tapi kurang lebih ya ada yang memang awalnya seperti ini, tapi ada beberapa bab itu kayak gampangnya seperti ditambahkan gitu. Bukan dimanipulasi ya, tapi memang ada yang ditambahkan gitu untuk itu. Nah, jadi ada beberapa ahli juga bilang, oh ini tuh sebenarnya awalnya tuh ini. Gitu. Bab-bab sebelumnya itu eh, ditambahkan di kemudian hari. Jadi ayat bab 1 sampai bab 4 itu kemungkinan besar ditambahkan di kemudian hari. Dan memang zaman dulu mah belum ada kayak ulangan bab 5 itu tidak ada. Ulangan bab 4 tidak ada gitu. Ya adanya kan ya kitab ulangan. Mungkin orang akan oh pesan tentang ini ada nih di kira-kira bagian sekian. Tapi kalau soal penomorannya sekian dan semacamnya itu sebenarnya baru ada di pengembangan selanjutnya gitu. Atau mungkin udah baru ada pasti eh, zaman Kristianitas ya. Saya kurang tahu untuk sejarah itunya kita mesti nanti belajar lagi aja. Lanjut. Nah, jadi seperti yang Bapak Ibu sudah lihat di sini ya, yang seperti Bapak Ibu sudah lihat di sini kan terdapat pengulangan 10 perintah Allah dengan pemilihan kata dan penekanan yang sedikit berbeda dari Keluaran. Dan ini semuanya ini menandakan perjanjian kembali dengan Allah. Nggak cuman ngomong, oh eh, ceritanya dulu kejadiannya seperti ini. Tapi ya, tapi ini semuanya ini aktualisasi liturgis. Ya. Perjanjian itu kembali diikatkan bukan dengan nenek moyangnya bangsa Israel, tapi dengan bangsa Israel yang ada pada saat itu juga gitu. Lalu 10 perintah Allah ini bukanlah instruksi yang berbeda yang terpisah dengan ataupun independen dengan perintah-perintah lainnya yang mungkin ya, berbeda ya tanda kutip ya dengan tidak dituliskan dengan dalam hal yang sama dengan 10 perintah Allah, tapi semuanya itu tuh merupakan bagian dari perjanjian lebih besar antara Allah dan Israel. Sehingga konteks umum kitab Taurat ini ketika orang diomong melanggar perintah Allah dan semacam ini bukan soal melanggar 10 perintah Allahnya, tapi memang melanggar perjanjiannya itu. Jadi sekali lagi 10 perintah Allah ini bukan sesuatu instruksi moral yang berbeda, bukan yang berdiri sendiri, tapi semuanya ini masuk semuanya dalam perjanjian. Lanjut.
Nah, gereja sendiri mengajarkan bahwa eh, anugerah firman dan hukum adalah bagian dari perjanjian Allah adakan dengan orang-orangnya. Wahyu dari 10 firman itu terjadi dalam jangka waktu antara penawaran perjanjian dan pengikatan perdamaian. Nah, di sini kita catat nih ya, penawaran perjanjian dan pengikatan perdamaian. Setelah umat itu mewajibkan diri untuk melakukan segala sesuatu yang dikatakan Tuhan dan supaya mematuhi Dia. Dan itu mewajibkan diri gitu ya. Memang taat, tapi semuanya itu diri gitu ya. Diri yang bukan bukan diri yang dipaksa, tapi diri memang mau untuk mewajibkan diri. Makanya dibilangnya itu juga penawaran perjanjian. Menarik ya. Nah, nanti kita akan ingat-ingat dulu, kita simpan dulu ini soal penawaran perjanjian dan juga mewajibkan diri dan semacamnya semua. Lanjut. Nah, perintah Allah. Kemungkinan ini berasal dari tradisi atau sumber imamat atau priestly source, ritual dan imamatnya itu sendiri tentunya. Ya, namanya juga sumber imamat gitu. Nah, dan kemungkinan dekalog yang ditulis ini merupakan versi yang lebih sederhana dari versi-versi yang muncul. Nah, lalu prinsip hukum berjumlah 10 itu juga banyak ditemui di beberapa tulisan lainnya gitu ya. Contohnya di Keluaran 34 ya, ayat 17 sampai 26. Itu juga kurang lebih ada kayak bentuknya 10 gitu. Lalu hukum-hukum yang memiliki nilai negatif maksudnya jangan, tidak, apa dan semacam itu semua, itu juga banyak ditemui di teks-teks bangsa Mesir dan Akadia. Jadi kembali lagi gini, sama seperti ya penyembelihan, ya terus korban bakaran dan semacamnya apa semua itu tuh sebenarnya tidak serta merta original banget ada dilakukan cuma oleh bangsa Israel. Mungkin wujudnya itu memang ya untuk pada Allah yang benar, Allah yang esa. Tapi tapi ya tapi soal disembelih lalu korban bakaran apa semacam itu juga dilakukan dengan oleh bangsa-bangsa lainnya gitu di luar yang di sekitar Israel. Dan ya yang jangan begini, jangan begitu, jangan melakukan, yang melanggar moral apa sana sini juga itu juga ada di bangsa Mesir juga ada. Jadi tidak terlalu detach gitu ya dari sekitarnya gitu. Lanjut. Lalu dikatakan gini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, inilah Tuhan yang memunculkan dirinya pada kitab para. Maka dibilang, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari tempat perbudakan. Perlu dipahami bahwa Tuhan itu tidak hanya membebaskan bangsa Israel daripada perbudakan Mesir, tapi lebih daripada itu. Membebaskan Israel dari jerat dosa. Makanya kan bilang, jangan menyembah Allah lain, kamu jangan menyebut Allah dengan tidak hormat, kuduskanlah hari Sabat, hormati ibu bapakmu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini istri, jangan mengingini rumah, kepunyaan saudaramu, apa ya orang-orang lainnya itu. Itu semuanya kan untuk melepaskan ini dari jerat dosa. Nah, tapi yang menarik lagi adalah jangannya ini sejatinya itu mengarah semuanya pada penguasaan diri. Dan ini ya semuanya buah positif dari kasih gitu. Nah, makanya bilang kan
Tadi kan juga dibilang mewajibkan diri. Makanya juga jangan, ini bukan larangan, bukan paksaan daripada Allah, tapi manusianya sendiri juga yang menguasai dirinya dia agar tidak melakukan dosa-dosa seperti itu. Jadi arahnya memang ke situ gitu. Lanjut. Nah, mungkin sedikit ngulang sedikit lagi ya. Saya membahas beberapa yang sering jadi kontroversi dan semacamnya. Bilang jangan membuat bagimu patung menyerupai yang ada di langit, ada yang di bumi, atau ada dalam air, nggak boleh nyembah padanya dan beribadah padanya. Nah, dan ini kadang yang suka diserang dari umat Katolik gitu ya. Oh, kamu nyembah patung? Kok kamu nyembah ada gambar-gambar misalnya Yesus, hati Yesus Maha Kudus misalkan, atau ini yang ikon yang mungkin banyaknya di teman-teman ortodoks gitu ya. Kok kamu nyembah itu sih? Umat Katolik ya, umat Kristen khususnya Katolik ya, dan mungkin beberapa lain lagi yang yang dalamnya ada ikon ataupun patung gitu ya, semua itu tuh tidak nyembah gambar ikon patung kudusnya itu, tapi ya nyembahnya apa? Penggambaran tersebut hanya digunakan untuk membangkitkan semangat doa dan kasih. Kalau misalkan nggak ada patung, apakah masih bisa? Bisa. Nggak ada gambar ikon kudus apa semuanya, apakah masih bisa? Bisa. Bahkan kalau sampai terpaksa, maksudnya tidak ada sama sekali salib dan semacamnya, apakah masih bisa? Bisa. Karena sejujurnya memang kita menyembahnya Allah itu cuman ya mungkin hanya alat bantu, gampangnya mungkin bisa bilang kayak alat bantu aja. Tapi kalau misalkan itu nggak ada ya nggak apa-apa. It's okay. Sehingga peristiwa perintah ini juga tidak dilanggar oleh umat Kristen atau Katolik pada masa kini. Lanjut. Lalu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, sebenarnya konteks utamanya digunakannya ini tuh untuk sembarangan, maksudnya gimana? Digunakannya ini untuk menipu, untuk memberikan kesaksian palsu. Mungkin pernah ya teman-teman, demi demi Tuhan Allah yang hidup, saya itu tidak pernah ngambil nugget yang ada di meja itu misalkan. Ternyata ngambil nugget terus dimakan, misalkan itu ya, kayak gitu ya. Nah, itu kan berarti kan bohong gitu. Dia nyuri, bohong gitu. Udah gitu bawa-bawa nama Allah. Nah, inilah yang utamanya konteksnya disebut sebagai sesuatu yang sembarangan gitu. Tapi ya tentu saja tidak terbatas pada ini aja. Tapi kembali lagi gini, patokannya mungkin gampangnya, apakah yang kita lakukan itu memuliakan Allah atau tidak? Dengan menyebut kita nama Allah dalam aktivitas kita, perkataan kita, ataupun apa yang mau kita sampaikan, apakah itu memuliakan Allah atau tidak? Mungkin yang patokan abstraknya seperti itu. Kalau misalkan tidak, ya jangan disebut nama Allah ya. Karena jatuhnya itu juga jatuhnya kan kayak sembarangan. Lanjut. Lalu kuduskanlah hari Sabat. Nah, orang banyak bilang mungkin kenapa kita mesti menguduskan hari Sabat? Bilang karena itu Tuhan beristirahat, makanya kita ikut istirahat juga. Tapi ulangan di sini dia menekankan semuanya itu sebenarnya jangan kerja. Kamu jangan kerja, apa budak-budakmu apa nggak, semua nggak ada ini, nggak ada yang kerja. Dan di ayat 15-nya diingat, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Nah, ini bisa kita katakan bahwa alasan merayakan hari Sabat itu ya alasan humanitarian dan sosial. Ini semua terkait dengan masa-masa Israel diperbudak di Mesir. Jadi memang orang-orang disuruh istirahat gitu. Tidak ada ya eksploitasi budak pas hari Sabat gitu.
Nah, alasan seperti itulah gitu kan. Dan hal ini juga sejalan tentang tema kitab Ulangan mengenai istirahat. Gitu. Peristirahatan yang telah dijanjikan Tuhan di tanah terjanji gitu ya. Jadi pas hari Sabat ini memang kita bisa pakai untuk ya beristirahat gitu. Kembali lagi bukan karena Tuhan beristirahat pada hari yang ketujuh, bukan, tapi ini semua ya alasan sosialnya untuk memanusiakan ya, atau ya memberikan perlakuan yang humanis ya pada eh, manusia-manusia bangsa yang ada di dalam bangsa Israel. Lanjut. Nah, lalu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan. Dan ini perintah ini cukup ditekankan dalam tradisi kitab suci gitu. Nah, bahwa ini tuh keluarga itu di dalam masyarakat itu punya peran dasar yang penting gitu ya. Dan terdapat juga tanggung jawab anak terhadap orang tua. Dan yang menarik adalah ini dari 10 perintah ini ya. Ini yang ada ditulis hadiahnya apa gitu. Hadiah khususnya apa. Ini perintah yang ya mungkin bisa dikatakan disukai oleh Tuhan. Sehingga langsung dibilang supaya lanjut umurmu dan baik keadaan. Kalau yang lain kan jangan membunuh. Kalau kamu nggak membunuh kan nggak ditulis kamu bakal apa gitu kan. Palingan baru semuanya di akhir dibilang supaya kamu hidup ya, atau mungkin supaya kamu berkenan, kamu dibenarkan atau dan semacamnya. Tapi ini yang perintah ini yang langsung diomong, hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Jadi ini suatu menarik. Lalu lanjut perintah 5 dan ke-8 ini ya larangan keras terhadap pembunuhan, perzinahan, pencurian dan tentu saja berbohong. Jadi tidak ada syarat-syarat orang boleh membunuh, syarat-syarat orang boleh mencuri, syarat-syarat boleh berbohong. Kalau contoh paling gampangnya yang mungkin sering disebut ya, sebenarnya tidak ada sebenarnya berbohong demi kebaikan ya. Kalau kita mau benar-benar konsisten ya, ya, tidak ada sebenarnya berbohong demi kebaikan. Karena memang tidak ada pengecualian untuk itu. Lanjut. Nah, lalu dibilang jangan mengingini istri samamu, jangan menghasarkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki, hamba perempuan, lembunya, semuanya yang dipunyai itu nggak ada, nggak boleh. Nah, sebenarnya tidak begitu jelas sih sebenarnya. Ayat ini tuh merujuk ke satu atau dua hukum yang terpisah. Sebenarnya kalau kita mau bicara kita sebenarnya nggak jelas ini sebenarnya. Apakah ini maksudnya satu atau ini maksudnya dua? Dan ini menariknya ini kalau kita mau bicara dalam konteks pada masa itu ya, ini mungkin bisa dibilang kayak suatu tanda kemajuan dalam pemikiran sosial. Jangan lupa konteksnya itu kan perempuan sering dijadikan sebagai kayak tidak lebih serupa barang gitu. Beda dengan sekarang. Sekarang kan kita juga udah ada emansipasi. Dan maksudnya ya hati nurani kita juga mengobjektifikasi wanita itu kayak pasti kan kok kok wanita kayak diperlakukannya seperti itu gitu. Nah, kalau zaman dulu kan orang cenderung lebih bebas ya pada zaman waktu itu. Tapi dilihat bahwa ini istri itu disebutin terlebih dahulu dibandingkan punya yang lain. Sehingga dikatakan bahwa eh, istri itu diprioritaskan istilahnya. Nah, terus yang menarik lagi mungkin gini sih. Ini kan soal keinginan dan mungkin iri hati dan semacamnya. Eh, kadang saya tadi malam tuh sebenarnya pas lagi persiapannya sebenarnya saya sempat kayak bercanda sama tim gitu ya. Apa jangan-jangan tuh influencer itu ada buat menguji kita akan hukum yang ini gitu. Hukum supaya ini flexing flexing itu terus
mau nggak gitu. Apakah kita jadi punya berkeinginan seperti itu gitu? Apakah kita jadi yang menginginkan sama kita kah? Karena influencer itu, nggak ada yang tahu ya. Tapi dalam semangat Paus Fransiskus yang baru saja ke sini uh, seminggu yang lalu gitu ya, lebih tepatnya. Mungkin beberapa teman-teman sini ada yang ikut ke sana, ada juga mungkin yang jadi volunteer juga di sana. Nah, sebenarnya banyak Paus Fransiskus banyak sekali disorot uh, mengenai kesederhananya beliau gitu ya. Ya, dia bukannya naik pesawat jet pribadi gitu ya, naiknya pesawat komersial, lalu juga datang-datang juga nggak mau disambut secara wah-wah banget gitu. Ya tetap aman sih aman, tapi maksudnya nggak mau sambut sampai gimana banget. Duduknya di kursi penumpang sebelah supir, pakai jam tangannya juga jam tangannya sederhana dan semacamnya. Dan ini suatu hal yang menarik dan jujur buat saya pribadi menguatkan saya. Kenapa? Karena apa ya? Pemimpin terbesarnya kita gitu. Itu tuh tidak flexing-flexing yang aneh-aneh itu enggak. Dia tetap ya berusaha untuk hidup dalam kesederhanaan. Kita yang mungkin bukan siapa-siapa kadang flexing ini, flexing itu, pamer ini, pamer itu, atau merasa mesti begini, mesti begitu. Jadi malu gitu. Apalagi kalau misalkan ya amit-amit ya, mungkin saya sih percaya di sini teman-teman di sini nggak ada yang aneh-aneh ya. Apalagi kalau misalkan ternyata flexing-flexingnya kita itu barang-barang yang kita punya atau privilege yang kita punya itu dipakai hasil dari menindas orang lain. Lalu kita bangga akan hal itu. Semoga kita dijauhkan dari hal yang demikian ya, teman-teman semua. Hidup kita hidupi semangat kesederhanaan. Tidak masalah untuk jadi kaya, tidak. Tapi nggak mesti hidup bermewah-mewahan. Dan semuanya itu dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Nah, lalu ini bagian perikop kedua dari bab 5 sebenarnya ngomong gini. Ini tentang reaksi orang Israel waktu itu melihat Allah gitu ya. Jadi Israel waktu itu melihat namakan Allah atau teofani ya di Gunung Horeb. Gara-gara itu orang Israel ketakutan terus semua. Akhirnya mereka mengakui Tuhan adalah Allah yang hidup gitu. Bukan Allah palsu yang mati dan yang tidak memiliki kekuatan seperti Allah ya Baal dan semacam itu. Enggak. Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa, Tuhan yang sungguh-sungguh besar, Tuhan yang membawa Israel dengan tangan yang kuat gitu. Itulah Allah yang sejati. Dan Musa ini diakui juga sebagai pengantara atau mediator antara bangsa Israel dengan Allah. Menyampaikan pesannya Allah dan menyampaikan apa yang dari bangsa Israel itu pada Allah. Dan secara praktis, secara dasar, secara ya kita maknai ini semuanya sebenarnya itu tugas seorang imam. Lalu kalau tadi kita disebut juga perintah, kembali lagi kita ke konteks umum sebenarnya. Ini semua merujuk ke keseluruhan perintah yang ditulis pada kitab-kitab ulangan, kitab Taurat gitu ya. Lanjut. Dan dibilang supaya kamu hidup. Nah, dan ini bakal banyak kita temui di berbagai tempat di kitab ulangan. Yang persis maupun yang mungkin sejalan. Tapi sebenarnya mesti dipahami bahwa ini sebenarnya tidak ada kayak konsep supaya kalau kita sekarang ini kan udah banyak konsep kita berbuat baik ya, kita apa semua supaya kita nanti bisa mengalami surga gitu, kita masuk dalam surga. Zaman dulu tuh tidak ada hadiah ya dan sanksi itu ada
pada saat itu juga gitu. Nah, dan juga belum ada pemisahan secara kesejahteraan fisik dan moral. Mungkin kita dicukupkan ataupun di masyarakat kita juga jadi orang baik, kita tinggal dengan nyaman dan semacamnya semua itu belum sebenarnya belum ada pemisahan jelas gitu ya, at least ya. Nah, jadi cuma diomong supaya kamu hidup. Gitu. Dan tapi semuanya itu disimpulkan oleh apa sih teman-teman? Semuanya disimpulkan oleh kasih. Ketika ada orang nanya kepada Yesus gitu, Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan memang 10 perintah Allah ini mesti dipahami dalam terangkut hukum kasih ganda ini. Dan kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Kita pikirkan aja secara dengan logika aja. Kalau kamu mengasihi Tuhan, apakah kamu akan menyembah Allah lain? Apakah kamu tidak akan apakah kamu akan ngomong sembarangan? Enggak kan? Kalau kamu mengasihi sama, apakah kamu menghormati orang tuamu? Apakah kamu eh, apakah kamu tidak akan membunuh, mencuri, dan seterusnya? Kalau kamu sungguh mengasihi sesamamu, gitu ya, maka semua perintahnya itu dijalankan. Makanya dibilang kasih itu semuanya itu adalah kegenapan hukum Taurat. Dan ini suatu jawaban yang luar biasa dan jenius gitu ya oleh Yesus. Lanjut. Maka kita dapatkan dalam pertama ini adalah keselamatan itu sekali lagi ya merupakan tawaran dari Allah. Dan kitanya ini ya merespon tawaran tersebut dengan baik. Maka dalam gereja juga suka dikatakan bahwa tawaran keselamatan gitu. Memang sebenarnya ya udah Allah selalu ingin menyelamatkan kita, tapi pada akhirnya yang bisa menentukan gimananya ya tentunya dengan bantuan Allah ya. Ya itu adalah ya kita meresponi tawaran keselamatan itu. Lalu kegenapan dari 10 perintah Allah atau dekalog adalah kasih. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi tentang kasih pada Allah. Lanjut. Oh ya, sebelum ininya kita akan bicara tentang bab 6 dan bab 11 ini. Ini suatu bab yang berkelanjutan. Dan sebenarnya pembagian antara bab tersebut sebenarnya nggak gitu jelas. Dan ini mungkin merupakan kelanjutan atau ya edisi berikutnya dan semacam apa semua dari Deuteronomium. Gitu ya. Jadi bentuk awalnya kitab ulangan. Tentu saja kembali lagi teman-teman, kitab ulangan kan awalnya tidak langsung pok gitu ya. Ini ya ada di bab 5 dan semacamnya semua. Itu masih kayak ya diomong-omong, diulang-ulang atau mungkin baru dituliskan kapan dan semacamnya. Ya seperti itu. Nah, bab 6 sampai bab 11 ini kurang lebih digunakan untuk berulang-ulang untuk mendorong kepatuhan dan devosi terhadap perintah-perintah Allah. Dan mungkin bab-bab ini memberikan sedikit petunjuk tentang liturgi pembaruan perjanjian. Ritus pembaruan perjanjian. Nah, lanjut. Kalau dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Keesaan Tuhan itu berarti menandakan apa sih? Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, samanya tidak pernah berubah. Ya memang satu, Esa. Dan dalam konsep kita ya, ini Trinitas itu berarti Allah Esa. Gitu. Jadi kan mungkin orang bingung tentang ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tuh 3 Allah atau enggak? Tapi kembali lagi semuanya itu ya, itu adalah dikatakan jika Allah itu adalah Esa, berarti konsep Trinitas itu pun juga merujuk pada Allah, Allah Esa. Sehingga Trinitas itu bukanlah 3,
melainkan satu. Nah, kurang lebih logiknya dari bapak-bapak gereja kita, khususnya untuk Santo Agustinus dan Santo Gregorius seperti itu. Dan KGK pun juga mengajarkan seperti ini. Apa yang mau dipandang sebagai yang terbesar itu harus esa sifatnya dan tidak boleh mempunyai tandingannya. Kalau nggak esa, dia bukan Allah. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman, terutama yang mungkin eh, sudah berakpologetika dengan aktif ya, adu mekanik lah kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Eh, Hati-hati dengan pemilihan kata dan semacamnya, dan sekali lagi mesti dipahamkan Tuhan kita ya Tuhan satu gitu, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa gitu. Makanya juga kita kan di Kristen itu bersama dengan Yahudi dan Yahudi dan Islam juga itu kan monoteis gitu. Karena kita semuanya itu hanya mengakui Allahnya cuma satu gitu. Jadi jangan dibilang tiga ya apa, dan mungkin bagi yang mungkin suka adu mekanik gitu, jangan eh, mem- jangan menggunakan diksi yang kurang tepat sehingga memberikan kesan atau mungkin mau menunjukkan bahwa Allah itu tiga, itu kurang tepat. Dan semuanya ini dari dulu, dari awal semuanya ini Allah mengajak Israel dan semua bangsanya ini melalui nabi-nabi ya gitu ya, supaya berpaling padanya Allah yang satu-satunya. Lanjut. Nah, kembali lagi nih. Ya. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, yang pertama dari 10 firman mengingatkan kita akan kasih Allah yang esa ini. Perintah-perintah yang menyusul itu menjelaskan jawaban penuh kasih yang hendaknya manusia berikan kepada Allah. Sehingga dari sini pun gereja mengajarkan bahwa kita sebenarnya hanya bisa mencintai Allah secara penuh oleh karena rahmat saja. Jadi kebayang ya teman-teman ya, kita hidup tuh oleh karena anugerahnya Tuhan, oleh karena belas kasihannya Tuhan. Bahkan kita mengasihi Tuhan pun juga karena belas kasihannya Tuhan gitu. Rahmatnya yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mencintai Allah dengan penuh. Karena sesungguhnya kita kalau nggak bisa dengan nggak ada kekuatan dari Allah, kita nggak bisa mencintai Allah dengan penuh. Lanjut. Oh, dibilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Dan ini menarik ya, kalau menurut Santo Agustinus ini angka 3, kita mencintai Allah pun juga ada dengan 3 karakteristiknya gitu. Sehingga ini ya dia merujuk, ya dia pakai ini merujuk buat ya, Trinitas gitu, konsep Trinitas. Nah, lalu yang menariknya bahwa dengan percaya gitu ya, orang akan mulai mengasihi ya. Dengan kita percaya pada Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap kekuatan kita tuh ya mengasihi Allah. Karena seperti kata Santo Paulus, kasih itu percaya akan segala sesuatu. Itu kalau nggak salah di Korintus 13. 1 Korintus 13. Nah, menarik ya jadi ya. Percaya orang mengasihi dan kasih itu percaya akan segala sesuatu. Ini konsep yang menarik sebenarnya. Dan sekali lagi gini, seperti yang dikatakan oleh Santo Gregorius juga, jika orang tidak mampu mencintai Allah secara penuh, bagaimana mungkin ia dapat mencintai sesamanya juga? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan total juga sebagai pelayanan dan mengasihi sesama juga, kalau kita nggak mencintai Allah? Lanjut. Dan ini dibilang mengajarkan berulang-ulang dan membicarakannya. Dan ini kayak, ya ini kan berbagi akan pikiran dan membagikan kabar mengenai kasih kepada Allah. Dan ini mirip kayak sukacita menginjili gitu ya istilahnya. Cuma waktu itu belum jelas gitu seperti itu. Tapi sekali lagi ya di kejadian lama tuh hal-hal semacam itu juga udah mulai muncul-muncul gitu. Konsep-konsep yang teologi yang ada untuk perjanjian baru juga itu sebenarnya udah ada padanannya di perjanjian lama. Maksudnya ketika duduk di rumah, di perjalanan, baring dan bangun semua,
Maksudnya gimana sih? Ketika itu berarti pikiran dan semua kitanya ini diarahkan dan dikuduskan kepada Allah dari awal hingga akhir hari. Lanjut. Lalu dibilang menjadi lambang di dahi. Jadi ini namanya filakteri ini. Dan ini kotak yang diikatkan pada lengan kiri dan dahi, ini berisi ayat-ayat tentang kasih pada Allah. Tapi bukan soal tentang pelaksanaan hukum itu secara harfiah, tapi bagaimana memaknai itu dengan pikiran kita, gitu. Lebih daripada sekadar fisik, tapi hati kita dimeteraikan, pikiran kita dimeteraikan dengan hukum dan dengan kasih kita kepada Allah dan sesama. Lanjut. Lalu dikatakan dengan takut akan Allah, gitu. Ya. Allah menyatakan dirinya dengan memperingatkan tindakannya yang maha kuasa, gitu. Ya kan? Membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Sehingga panggilan pertama dan tuntutan yang adil dari Allah itu ya supaya manusia menerimanya dan berbakti kepadanya. Makanya dibilang ya kita takut pada Allah. Karena Allah itu begitu besar membebaskan kita. Sehingga ya pertama-tama yang kita lakukan dan memang yang seharusnya kita berikan pada Allah, ya memang kita menerima Allah dan berbakti. Lanjut. Lalu apa sih dikatakan mencobai Allah? Mencobai Allah itu berarti orang mencobai kebaikan dan kemahakuasaan Allah melalui perkataan dan perbuatan. Namanya ketika Yesus suruh jatuhin diri kan, di Mazmur 91 kan dikatakan, maka malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jadi ini Yesus suruh terjun. Biarin nih, kan ada di Mazmur ada nih kayak gini. Tapi bukan hal semacam itu. Kita tidak bisa, itu berarti sama aja kita memposisikan Tuhan itu di bawah kita sebagai hambanya kita. Padahal kita ini kan hambanya Tuhan. Kita ini yang di bawah Tuhan. Kita ini hidup karena belas kasihan Tuhan. Makanya ini tantangan semacam ini ya, ini melanggar penghormatan dan kepercayaan yang kita berikan pada Allah. Lanjut. Dan sekali lagi ini juga diwariskan turun-temurun tentang semuanya ini suatu ritus pengingat ya dari bapak kepada anak gitu. Semuanya ini dalam ya pasca yang disebut sebagai zikaron gitu ya. Ini suatu ritus pengingat gitu. Ketika orang nanya, Pak, ini maksudnya apa sih gitu? Ini nih, dulu kita tuh diperbudak, lalu Allah membebaskan kita dengan tangan yang kuat. Hal-hal ini yang dijadikan resitasi atau penuturan ritmik gitu. Sesuatu yang diulang-ulang gitu. Sehingga ini bukan sekadar peristiwa historis aja dikenangnya, tapi sebagai suatu hubungan yang dalam mengenai perjanjian dan hukum dalam ibadah bangsa Israel. Dan semuanya ini harus dilaksanakan supaya hidup berkenan di hadapan Allah. Lanjut. Sehingga kita dapatkan bahwa kasih Allah merupakan hukum yang terutama dalam hidup kita. Jika kita tidak mengasihi Allah secara penuh, kita juga tidak mungkin bisa mengasihi sesama kita juga secara penuh. Dan sekali lagi kita hanya bisa mengasihi Allah secara penuh karena rahmat. Baik, terima kasih. Saya silakan Leo, ambil alih. Oke, terima kasih Coach Jos untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Saya akan membahas dari kitab Ulangan bab 7 sampai bab 8. Bab 7 itu mengenai sikap terhadap orang Kanaan dan juga mengenai janji berkat. Dan untuk janji berkat itu sudah pernah kita bahas gitu ya di sebelumnya. Maka ini hanya singkat saja, nanti di bagian yang kedua baru mengenai bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebenarnya dari sini Ulangan bab 7 itu mengulang mengenai kuasa Tuhan gitu ya terhadap bangsa Israel. Bahwa Tuhan itu sudah membawa bangsa Israel itu mengalahkan 7 bangsa, yaitu
orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan juga orang Yebus. Dan bangsa Israel itu diminta untuk tidak mengadakan suatu perjanjian atau bangsa Israel mau mengasihani mereka. Bahkan bangsa Israel itu tidak boleh menikahi mereka sebab mereka tidak menyembah Allah Israel. Maka seandainya mereka melakukan itu akan dianggap sebagai suatu keberhalaan. Ya, sebagaimana kisah bangsa Israel terhadap bangsa Moab dan juga Pineas. Nah, mereka semua tuh dilarang untuk menikahi dengan bangsa di luar bangsa Israel gitu ya. Karena hubungan yang intim dengan orang dunia, yaitu orang di luar bangsa itu pada akhirnya bisa menghancurkan pemisahan atau relasi kekudusan umat Allah dengan Allahnya. Dan pernikahan campuran itu akan membuat orang yang tidak percaya pada Allah, sorry, akan membuat orang yang percaya pada Allah akhirnya berbalik gitu ya, jadi tidak mengikuti Allah. Nah, pemilihan bangsa Israel di Ulangan 7 ayat 6 sampai 16, pemilihan bangsa Israel sebagai umatnya ini merupakan suatu gambaran bagi suatu jalan gitu ya, dipersiapkan untuk kedatangan Mesias dan juga pendirian gereja sebagai community, sebagai badan. Dan Israel adalah gambaran gereja yang disebut dengan Israel yang baru. Jadi dalam gereja itu kan ada pembebasan sebagaimana sudah didapatkan atau diterimakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan hal ini adalah suatu contoh yang besar ya mengenai kuasa Allah bahkan terhadap sejarah, terhadap waktu Tuhan tuh punya suatu kuasa penuh. Allah memberkati orang benar dan menghukum orang jahat meskipun tidak harus di dunia ini. Bahkan mereka yang menolak Allah mungkin tampak makmur dalam hidup ini seperti yang Kojo sudah katakan, tapi tidak berlaku kebalikannya ya. Mereka yang menolak Allah mungkin tampak makmur dalam kehidupan ini, sehat terus, lancar rezekinya segala macam. Sedangkan mereka yang setia sering dijalani kehidupan yang sulit, penuh penganiayaan dan lain sebagainya. Nah, tapi kita percaya ya bahwa ada suatu kebangkitan nanti di ujung di akhir zaman nanti, orang yang tidak berpegang pada Tuhan akan dihukumnya nanti di akhir zaman, sedangkan kita akan diganjar dengan suatu kebaikan, dengan suatu pahala di surga nanti ketika di akhir zaman di pengadilan umum atau pengadilan khusus. Jadi dalam Wahyu itu kan kita uh, mengimani itu ya, mengimani itu bahwa semua di akhir zaman nanti semua makhluk itu akan dibangkitkan dan akan mengalami suatu pengadilan umum gitu. Dan setelah dari pengadilan umum itu akan ada pengadilan khusus gitu. Nah, sementara mereka yang keras kepala karena menolak kasih Allah akan diganjar di ujung nanti, bahwa mereka akan dikutuk atau akan dihukum, akan dipanis oleh karena pilihan bebas mereka sendiri. Jadi uh, ini semuanya mengenai kepercayaan. Dan seandainya ada yang untung-untungan, emang untung gak sih kita mengimani Tuhan? Nah, itu ada satu cerita mengenai uh, pilihan Paskal, bahwa kita mau mengimani atau tidak. Dan kemudian di blok yang kedua adalah apakah Allah itu ada atau tidak. Seandainya kita mengimani Allah ada, cocok gitu. Seandainya kita mengimani Allah nggak ada, ya nggak ada ruginya juga. Nah, celakanya adalah kalau kita tidak mengimani dan tidak ada Allah, itu untungnya dia. Tapi kalau tidak mengimani tapi Allah ternyata ada, maka dia akan rugi. Jadi manapun itu pilihan yang mengandung less risikonya adalah kalau kita mengimani terhadap Allah. Entah nanti di ujung apa yang akan didapatkan, apakah iman terbukti atau tidak, tidak ada ruginya. Tapi seandainya kita berpegang pada ajaran para rasul, bapak-bapak gereja, iman mereka haruslah terbukti. Dan memang seharusnya kita mengimani itu kan. Selanjutnya kita akan membahas ulangan bab 8 mengenai bersyukur kepada Allah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa di ulangan di kitab ulangan ini mengenai kitab
nasihat yang diberikan Musa kepada bangsa Israel, dan gaya yang diberikan Musa itu berupa naratif ya, naratif dan penuh dengan nasihat. Dan salah satunya adalah di kitab Ulangan bab 8 ini. Bahkan judulnya pun sangat gamblang sekali, suatu nasihat. Kita mesti bersyukur kepada Allah. Nasihat yang pertama diberikan dalam Ulangan, dalam 4 ayat yang pertama dan nanti 4 ayat terakhir, gitu ya. Jadi Ulangan bab 8 ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dan Ulangan 7 ayat 12 sampai 26 ini mengenai janji berkat. Janji berkat itu adalah Allah menjanjikan satu berkat bagi mereka yang mendengarkan peraturan dan melakukannya dengan setia. Gitu. Jadi seluruh perintah yang kuperintahkan kepadamu hari ini harus kamu lakukan dengan setia supaya hidup dan bertambah banyak. Dan Tuhan menjanjikan suatu berkat. Nah, di Ulangan 7 ayat 12 sampai 26, mungkin sampai sampai 16 ya, 12 sampai 16 deh. Ibu Bapak dan teman-teman bisa bisa membaca bahwa ada 4 setidaknya yang akan Tuhan berikan gitu ya. Eh, Tuhan akan memberikan janji berkat bagi mereka yang melakukan dengan setia. Yang pertama adalah Tuhan akan mengasihi kita, mengasihi bangsa Israel, memberkati bangsa Israel dan membuat mereka menjadi banyak. Kemudian yang kedua, Dia akan memberkati buah kandunganmu, memberkati hasil bumi, gandum, anggur, dan minyak, kemudian ternak gitu ya, lembu sapi ataupun anak kambing domba. Kemudian akan diberikan dalam bangsa itu diberkati lebih daripada segala bangsa, dalam artian laki-laki ataupun perempuan tidak ada yang mandul. Jadi, tidak ada laki-laki atau tidak ada perempuan yang mandul. Kemudian dijauhkan dari segala penyakit, dan yang terakhir adalah Tuhan akan menopang dan menghalau kita dari musuh. Tuhan dapat menopang kehidupan manusia bahkan tanpa makanan apapun, seperti yang dilakukannya kepada Musa dan Elia gitu ya pada waktu yang lama. Jadi ketika makanan tidak ada, ternyata Tuhan bisa mengirimkan mana di padang gurun. Dan Santo Chrysostomus itu mengatakan bahwa Allah memberi kita makanan berupa sabdanya yang paling universal. Dan yang dipinta oleh Tuhan itu adalah suatu ketaatan dan kesetiaan itu. Gitu ya. Ekstrimnya bahkan Allah bisa membuat hal yang beracun, hal yang berbahaya sekalipun eh, menjadi hal yang bermanfaat seandainya memang Tuhan menghendaki. Jadi maka sebagai seorang Kristen kita bersedia untuk melepaskan keuntungan duniawi agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih abadi, lebih 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 bertahan selamanya. Nah, secara khusus Israel itu diuji dan dibentuk oleh penderitaan mereka di padang gurun, dan Allah senantiasa memberi perlindungan bagi Israel meskipun kenyataannya kesetiaan bangsa Israel itu tidaklah konstan. Ini adalah perjalanan yang panjang, tapi ini merupakan bagian penting ya dari rencana Allah. Meskipun mereka tidak konstan dalam hal kesetiaan, tapi Allah tetap memberi mereka suatu perlindungan. Dan perjalanan panjang inilah yang memurnikan mereka, mengubahkan mental mereka dari mental budak menjadi mental pejuang. Sehingga mereka punya suatu pengetahuan, suatu pengalaman akan iman dengan Allah mereka lebih lama, selama 40 tahun itu. Ada suatu pergantian generasi, dan hal ini menandakan adanya suatu relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Kemudian kesetiaan terhadap firman Allah yang ditulis sebagai wahyu, dan kemudian manusia itu kan akan menjawab ya atas wahyu Allah, dan itu disebut dengan iman. Dan kalau kita udah lagi mengenai wahyu Allah, itu kan sebenarnya sudah dari awal bahwa Allah itu mengungkapkan dirinya kepada para leluhur kita, pada Bapak Abraham, bahkan pada manusia pertama Adam dan Hawa. Eh, Tujuannya adalah mengundang mereka masuk dalam persatuan dengan Tuhan gitu. Dan kemudian sesudah kejatuhan dalam dosa, dan itu berkali-kali, Allah tetap tidak menghentikan pewahyuannya kepada mereka.
tapi malah menjanjikan suatu penebusan, gitu ya. Dan puncaknya sudah bencana air bah, Allah akan membuat perjanjian, gitu. Dan setelah itu Allah memilih Abraham, gitu ya, menjadikannya bapak segala bangsa. Itu, dan berjanji bahwa semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat, dan bangsa Israel menjadi bangsa yang terpilih karena dari keturunan Raja Daud akan lahir Tuhan Yesus. Kemudian Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau yang untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, kok. Oke. Apakah engkau memegang perintahnya atau tidak? Jadi untuk hal ini, bukti, ya, proof itu selalu diminta oleh Allah kepada bangsa Israel, dan itu sering dilakukan untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi mengenai kesetiaan bangsa Israel terhadap Allah itu sering diminta, gitu ya, sering diminta oleh Allah. Dan Allah akan menguji kesetiaan umatnya untuk menyadarkan mengenai kelemahan dan ketidakmampuannya. Kelemahan dan ketidakmampuan ini kemudian dikompensasi bahwa Allah akan mengasihi mereka, bahwa kamu itu tidak dapat hidup tanpa Allah, gitu. Hal ini diperkuat dengan Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, agar engkau mengerti bahwa manusia itu perlu hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi manusia itu perlu hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Santo Clemens dari Alexandria mengatakan bahwa orang yang memiliki firman tidak butuh apapun dan tidak pernah kekurangan apapun dari yang diinginkannya. Jadi sebab firman itu kan tidak terbatas, gitu ya, tapi kita mungkin sering melihat bahwa kalau seandainya ada orang benar, tapi dia butuh makanan. Nah, pendapat dari Santo Clemens dari Alexandria ini mengatakan bahwa hal itu sebenarnya jarang terjadi. Seandainya terjadi, itu berarti sangat kekurangan orang yang adil, gitu. Kepatuhan terhadap hukumnya itu akan menjamin kehidupan yang bahagia. Nah, dalam perjanjian lama, roti dan anggur itu kan dipersembahkan ya di antara buah sulung, sebagai tanda terima kasih, gitu, sebagai persembahan kepada Tuhan. Tapi dalam perkembangannya itu akan mempunyai suatu arti yang baru, yaitu roti tak beragi ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, gitu ya. Sebagai simbol Paskah. Paskah itu kan Passover lewat, gitu artinya. Paskah dalam perjanjian lama kan artinya lewat, pembebasan dari Mesir. Nah, maka perjamuan Paskah Yahudi itu akan menambahkan suatu arti yang eskatologis, gitu ya. Ada suatu penantian akan Mesias dan juga pembangunan Yerusalem yang baru. Dalam konteks hal-hal baik yang dijanjikan kepada Israel, ini kan mau menunjukkan bahwa kasih Allah itu diberikan secara cuma-cuma, gitu ya. Seperti misalnya Allah itu baik dalam pemberian hidup, ia selalu mengampuni, ia selalu menjanjikan akan penebusan dan menjanjikan berkat dan lain sebagainya. Maka manusia itu harus mencari yang benar-benar penting dalam hidupnya. Dan sebagai akibatnya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, gitu ya. Dan hal ini sejalan dengan Injil Matius 6 ayat 33. Itu salah satu perikop kutipan atau favorit dari saya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segenap kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan mulai dari Injil inilah, mulai dari kutipan inilah, sehingga mindset saya tuh berubah ya mengenai apa sih yang mesti saya cari dalam hidup ini. Dan setelah menambahkan uh, roti dan anggur itu yang mengenai sabda Allah, maka sebenarnya dalam rangka ini Tuhan itu sudah menciptakan suatu ekaristi, gitu ya, memberikan suatu arti yang baru terhadap roti dan anggur itu secara definitif. Dan sebagai akibatnya, kalau kita mengikuti ekaristi ada suatu berkat perutusan, maka sabda Allah itu
Sebab manusia itu kan perlu hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan, itu firman ataupun sabda Allah itu harus diterima dalam dalam iman, diwartakan gitu ya, sebagai contoh dari suatu kecukupan yang dibilang oleh Santo Clemens dari Alexandria, satu kecukupan yang memang diberikan oleh Allah. Nah, bicara mengenai kecukupan ini, dalam konteks bangsa Israel dia keluar dari perbudakan Mesir, di ayat yang keempat itu sebenarnya sudah ditunjukkan. Ulangan 8 ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ini adalah salah satu bentuk kecukupan gitu ya, yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ada banyak eh, Bapak Gereja menuliskan tafsirannya mengenai ayat ini. Ayat ini sebenarnya sangat sederhana, tapi banyak gitu maknanya. Misalnya Ambrose dari Milan itu, dia berpendapat bahwa pakaian yang tidak menjadi tua dan sepatu mereka yang tidak usang itu merupakan adanya suatu gambaran pada kebangkitan yang akan datang. Jadi hal ini tuh menunjukkan suatu kehidupan kekal, akan kebangkitan yang akan datang nanti di akhir zaman. Dan ini menunjukkan suatu kemuliaan ya, perbuatan besar ataupun keindahan kuasa Tuhan yang sudah diberikan pada bangsa Israel itu bukanlah suatu kemustahilan untuk kita dapatkan pada hari-hari ini. Seperti yang sudah kita eh, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal bahwa di akhir nanti akan ada suatu akhir zaman. Maka kita tidak melihat keadaan yang sekarang bahwa orang yang makmur itu kok kadang-kali baik-baik aja, dan orang yang setia seringkali diganjar dengan penganiayaan. Tapi kita percaya bahwa nanti di ujung nanti di akhir zaman itu ada suatu pengadilan gitu ya, yang hakim itu ya Tuhan sendiri dan akan memutuskan apa yang sudah eh, kita tanam dalam 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 hidup ini. Jadi ini adalah ayat yang sederhana, ya, tapi sangat menunjukkan perbuatan besar Tuhan. Santo Agustinus dari Hippo bahkan menuliskan ada 2 poin. Poin yang pertama, Tuhan itu bisa memperpanjang suatu kualitas ketidakhancuran dalam tubuh tertentu selama dia kehendaki. Maka akibatnya dari pernyataan Agustinus dari Hippo, kalau ia dapat memperpanjang suatu kualitas ketidakhancuran, akibatnya tubuh Tuhan Yesus yang saat itu naik ke surga masih tetap sama gitu. Jadi tubuh Tuhan Yesus saat ini yang ada di surga masih tetap sama saat dia naik ke surga. Walaupun itu sudah lama ya, hampir hampir 2 abad. Dan akibat yang kedua adalah Tuhan itu juga bisa menganugerahkan kondisi tubuh yang bahagia kepada orang yang taat perintahnya. Mengenai kualitas ketidakhancuran ini yang ditekankan. Dan perubahan tubuh ini, manusia pun juga bisa mencapai kualitas ketidakhancuran ini ketika mengalami suatu perubahan yang diberkati dari kefanaan menuju keabadian gitu ya, dari kualitas duniawi ataupun kualitas yang barangkali hewani itu menuju pada kualitas yang spiritual. Kemudian yang terakhir ada dua terakhir, Agus Hedok dari Hedok sekarang, Hedok Catholic Bible Commentary itu menambahkan sedikit komentarnya begini. Pakaian mereka dijaga, kaki mereka tidak rusak. Padahal mereka tuh sudah pakai pakaian dan alas kaki itu jalan gitu ya, dan dipakai untuk perang. Nah kan itu jelas suatu mukjizat. Benar bahwa mereka mungkin banyak banyak bawa pakaian gitu ya, bawa banyak alas kaki dalam perjalanannya, mungkin mereka membuat pakaian, mereka membuat alas kaki. Tapi minimal Tuhan selalu cukupkan gitu. Dan Tirinus itu berpendapat bahwa anak-anak mungkin dapat diberikan pakaian eh, orang yang sudah meninggal sehingga bisa set off gitu ya, bisa bisa ketemu. Tapi ada juga pendapat bahwa mukjizat yang terjadi adalah pakaian itu bisa bisa berkembang sendiri lebih besar seiring dengan badan orang yang memakainya. Dan Efraim orang Syria mengatakan bahwa maka taatilah Tuhan, lakukanlah hal ini, maka segala hal yang tidak dapat kamu peroleh
maka akan diberikan sendiri oleh Tuhan kepadamu. Oke, ini adalah hal yang terakhir. Itu tadi 4 ayat yang pertama, dan kemudian ini 4 ayat yang terakhir. 4 ayat yang terakhir ini mengenai kekayaan, mengenai kekuasaan, kekuatan, dan juga kekayaan. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Sebab kita semua setuju gitu ya pasti, bahwa orang seperti ini akan menganggap keberhasilannya itu sebagai suatu bentuk aktualisasi diri, baikannya sendiri, manifestasi dari uh, apa usaha yang sudah dia pupuk gitu. Dan dia tidak akan pernah menyadari kesalahannya justru pada keyakinannya sendiri. Ada banyak cara untuk mendapatkan harta seperti yang Coach sudah sampaikan. Bisa jadi karena kebetulan, bisa jadi karena kelicikan, bisa jadi karena memang suatu kerja keras yang konsisten. Tapi ada satu poin bahwa apakah bisa kita saat ini tuh menetapkan suatu batasan dalam mengejar harta dan kesenangan, dan tidak ada alasan bagi manusia untuk merasa bangga ketika tidak menetapkan suatu batasan dalam mengejar harta, sebab tidak ada kemuliaan yang menyertainya. Nah, mengenai sharing di awal pertanyaan tadi pun terus terang saya baru baca ya mengenai pertanyaan yang dituliskan setelah setelah baca firman. Apa yang diutamakan daripada Tuhan, dan kemudian yang kedua, mengapa penting untuk tetap rendah hati saat keadaan berjalan baik. Eh, Ketiadaan batasan dalam mengejar harta yang membuat banyak orang, termasuk saya, gitu ya, pada saat itu terjebak dalam rasa ketidakmampuan. Jadi perasaan itu selalu kurang, terus gimana caranya itu bisa mencapai eh, batas minimum tabungan untuk mencapai financial freedom gitu. Dan banyak jargon-jargon lain yang sering kita dengar, jargon pop gitu ya, yang sering kita dengar. Nah, akhirnya dalam suatu komunitas itu saya diberikan suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua. Sebagai manusia nih ya, apakah saat ini saya lebih mementingkan prestasi atau relasi? Pertanyaan itu sederhana aja. Nah, tapi banyak orang yang sibuk untuk mendefinisikan prestasi yang mana, relasi dengan siapa. Nah, jadi oh, tampaknya dua hal ini mengenai prestasi dan relasi itu sangat bertolak belakang. Nah, apakah prestasi dapat memperbanyak relasi, ataukah memperbanyak relasi dulu, banyaknya relasi itu dapat meningkatkan satu prestasi itu. Jadi saling versus prestasi dan juga suatu relasi. Ada juga yang mengatakan bahwa kedua hal ini kan tidak relevan. Ya, bisa dua-duanya kok. Kenapa mesti dipilih? Kita bisa dua-duanya kok. Prestasi juga jalan, relasi juga ada. Gitu. Ide idealnya atau semua orang pasti begitu. Tapi karena kita semua dibatasi oleh waktu, jadi seringkali pasti akan dikorbankan salah satu. Kalau kita sangat fokus dengan pekerjaan, sangat fokus dengan eh, apa eh, mengejar titel atau dan lain sebagainya, biasanya relasi itu akan dikorbankan. Karena relasi itu kan pasti kita akan sacrifice atau mengorbankan yang disebut dengan waktu. Dulu saya menganggap bahwa prestasi itu bisa menjadi suatu pintu gerbang gitu ya, untuk punya banyak teman. Misalnya saya excellence dalam matematika, dalam kalkulus, dalam musik, dan lain-lainnya. Dan hal itu yang membuat saya dipakai di mana-mana gitu ya, menjadi konsultan belajar lah bagi teman-teman. Dan pada saat itu mungkin didukung ya dengan pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan saya sebagai researcher, sebagai matematika. Saya tidak perlu manusia lain dalam pekerjaan saya. Cukup saya excellence dalam analisis gitu ya, mengandalkan literasi, kemampuan, ketajaman analisis dalam research, nah, maka pasti eh, selesai apa yang ingin saya capai. Dan pada saat itu saya menjadi sangat self-centered gitu. Tapi saya tidak menilai bahwa saya egois ya, self-centered, tapi tidak egois. Ini klaim klaim dari saya. Nah,
Hanya saja saya tidak menganggap atau berinteraksi orang dengan di luar saya. Pada saat itu ada suatu fenomena yang menurut saya tuh sangat hmm, mulai mulai terasa, yaitu saya tidak mau ngomong atau saya tidak mau berinteraksi, berkomunikasi dengan orang yang eh, saya hanya mau berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang yang saya anggap setara gitu. Kalau ngomongnya jalan, mikirnya cepet, ditanya juga jawabnya langsung, cepet, logis. Nah, itu saya baru baru balasnya dengan serius itu. Tapi seandainya dia tidak setara, ya udah ngapain aku mesti mesti itu ya. Jadi lama kelamaan juga juga bosan juga. Nah, dengan sibuknya kegiatan dengan mindset saya yang seperti ini, sebenarnya saya makin tidak ada porsi dengan untuk porsi relasi itu ya, entah dengan keluarga, entah dengan komunitas, entah dengan Tuhan, sama sekali nggak ada. Dan hal demikian yang membuat saya makin lelah untuk bekerja, karena tidak menetapkan suatu batasan tadi untuk mengejar kesenangan gitu kan, enggak ya, hartanya mungkin nggak ada ya kalau jadi researcher, jadi dosen itu ya kita semua tahu lah di Indonesia standarnya berapa. Itu yang membuat tidak ada batasan dalam mengejar, itu yang membuat saya lelah gitu. Nah, akhirnya dalam komunitas itu tadi, dalam satu retreat, saya diberikan satu paradigma yang baru, bahwa ada suatu panggilan yang dialami oleh manusia, itu bukan pastor, itu bukan sebagai biarawan, biarawati, itu adalah suatu panggilan umum, yaitu mengenai kehadiran, mengenai kehadiran dalam dalam kehidupan orang lain. Dia bisa menjadi suatu apa ya, gembala barangkali bagi bagi orang lain, sebagai suatu wujud belonging gitu ya, sebagai suatu wujud kepemilikan bahwa kita sebagai satu komunitas Katolik paling enggak. Nah, shifting paradigm inilah, pergeseran paradigma ini yang membuat saya akhirnya punya mindset bahwa relasi itu lebih lebih ditonjolkan ya. Saat ini saya lebih mengutamakan itu daripada prestasi. Saat ini saya sudah bekerja itu di corporate, di banking. Saya merasakan bahwa at some level kemampuan untuk berelasi, kemampuan untuk berkomunikasi, basa-basi, ketemu banyak orang, disukai banyak orang, itu ada pentingnya juga, sangat penting untuk meningkatkan karir. Ketika ada suatu kesalahan gitu ya, ada suatu um, ketidakcocokan dalam dalam ekspektasi hasil antara manajemen dengan metodologi begitu, akan banyak orang yang backup gitu, karena kita helpful, mungkin uh, kita punya punya daya tawar juga di teman-teman sebaya. Jadi itulah yang menguatkan saya bahwa dalam pekerjaan pun, dalam dunia profesional pun, relasi memang lebih penting daripada prestasi. Dan ketika mengurus rekrutmen, lebih banyak dicari orang yang average ya, average people, tapi dia team player, daripada orang yang rocket scientist, tapi dia solo player. Eh, Hal itu tampaknya sekarang sudah mulai banyak dipakai oleh corporate-corporate di Indonesia. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru memulai karir, baru memulai mencari pekerjaan, jadilah team player. Tapi skill pun juga perlu sebagai daya tawar di awal. Jadi untuk pintu masuknya itu adalah hard skill, tapi untuk mencapai ketinggian dalam karir, kalau itu di Indonesia ya. Jadi kalau karir itu di Indonesia, perlu uh, skill untuk menjadi team player. Kemudian saya lanjutkan ulangan 8 ayat 18 sampai 20. Ingatlah bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apabila engkau melupakan Tuhan Allahmu, maka pasti kamu binasa seperti bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Maka dengan kata-kata ini sebenarnya jelas ya, bahwa Allah yang memberikan kita karunia dan kekuatan untuk hal baik. Bahwa kita sebagai hamba kasih gitu ya, kita mesti bisa menabur harapan, seperti yang dibilang bahwa kemarin ya, menebar harapan, penuh kasih, dan memampukan kita semua tuh sebagai community berkembang sebagai orang yang terhormat, orang yang beradab.
Dan orang yang punya pengendalian diri itu memampukan orang yang rendah hati untuk menemukan kepuasan mereka. Demikian juga orang yang berani artinya melakukan hal yang sama untuk orang yang mulia. Pasti akan punya suatu kebijaksanaan yang praktis gitu, untuk orang yang berakal budi. Pada akhirnya ini akan ditutup dengan suatu ketidaktaatan terhadap Tuhan akan membuat kita seperti bangsa-bangsa yang lain. Maka janganlah kita tidak taat terhadap Tuhan entah karena ketidakpercayaan berhala modern atau secara spesifik di 4 ayat yang terakhir di bab 8 ini mengenai kekayaannya, mengenai dunia. Dua hal kesimpulan yang bisa saya berikan kepada Ibu Bapak dan teman-teman sekalian pada malam hari ini adalah yang pertama, Allah menjanjikan berkat bagi mereka yang melakukan peraturannya dan menjalankannya dengan setia. Setidaknya ada 5 berkat ya di Ulangan 7 ayat 12 sampai 26. Dan haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, jangan sekali-kali melupakan Tuhan Allahmu sebab pasti kita akan binasa. Kesimpulan pada malam hari ini ada 3 poin besar. Yang pertama mengenai dekalog dan pengakuan akan Allah. Keselamatan merupakan tawaran dari Allah dan tugas kita adalah merespon tawaran itu dengan baik. Kegenapan dari dekalog adalah kasih. Dan kasih kepada Allah, kasih Allah merupakan hukum yang terutama dalam hidup kita. Kalau tidak mengasihi Allah secara penuh, kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama kita secara penuh. Kita hanya mampu mengasihi Allah secara penuh karena rahmat. Bersyukur kepada Allah. Allah menjanjikan berkat bagi mereka yang melakukan peraturan dan menjalankannya dengan setia. Dan haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, jangan sekali-kali melupakan Tuhan Allahmu, sebab pasti binasa. Demikian Ibu Bapak dan teman-teman pada malam hari ini. Cukup panjang ya, ada 4 bab. Dan kemudian mungkin pemaparan kita lebih dari 1 jam. Kita. Oke, apakah ada tambahan kesaksian ataupun ada pertanyaan dari Ibu Bapak dan teman-teman sekalian? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita tutup aja langsung ya. Ini kontak kami di YouTube, Rekaman Jazz Hope, House of Praise Bandung, dan Instagram @house.of.praise. Pengumuman setiap Selasa besok, berarti kita ada persekutuan doa offline di Jalan Maulana Yusuf nomor 5 di Bandung. Dan kita akan ketemu lagi di hari Kamis 26 September jam 7 malam. Kita akan bahas dari ulangan bab 9 sampai bab 11. Bahwa ketaatan itu akan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk. Yang salah satu perikop yang terkenal juga dari kitab ulangan. Baik, teman-teman, kita tutup ya pertemuan malam kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin. Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu, milikilah hati kami selalu dan hanya untuk-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.